warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan akidah akhlak. Di sini kami ingin mempresentasikan model pembelajaran dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Abu Hamid Abu Jali. Saya Muhammad Namsan Alwi. Dan yang ketiga Mbak Fikrila yang sekarang lagi merekam ataupun yang memvideo dari video ini. Selanjutnya yaitu pemaparan teori dari Mas Nafsan Alwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tempat dan waktu kami Saya akan menyampaikan materi. Di sini kami mengambil dari kelas 8 MTS yang judul materinya itu adalah iman kepada Rasulullah. Nah, di sini beriman kepada Rasulullah. Nah, Rasul menurut bahasa itu adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah agama itu Rasul sendiri itu adalah seseorang yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Nah, iman kepada Rasul itu adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang datang dari Allah, yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, iman kepada Rasul sendiri itu di dalam firman Allah itu sudah tercantum dalam Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136. Untuk yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka pun berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat-tempat kami kembali. Lalu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian sifat-sifat bagi rasul-rasul Allah. Nah, untuk suksesnya tugas yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul itu didukung oleh sifat-sifat yang sangat istimewa, yang diantaranya itu tidak sama dengan sifat-sifat manusia biasa. Sifat-sifat tersebut itu terdiri dari 3 macam. Artinya itu yang pertama sifat wajib bagi rasul, itu artinya sifat ini sudah ada pada diri rasul. Yang kedua sifat mustahil, artinya di sini sifat yang tidak ada pada diri rasul Allah. Yang kemudian yang terakhir yaitu sifat jaiz. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat wajib rasul Allah. Nah, sifat wajib rasul Allah itu adalah sifat yang harus ada pada diri seorang rasul. Nah, apa saja? Yaitu ada 4. Sidik. Sidik ini artinya jujur. Setiap rasul itu pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apa yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah. Tidak boleh dilebihkan dan tidak pula dikurangkan. Kemudian yang kedua, itu ada amanah. Nah, amanah di sini itu artinya dipercaya. Amanah itu berarti dipercaya baik lahir ataupun batin. Sedangkan yang dimaksud amanah di sini adalah bahwa setiap rasul itu dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga itu tabligh. Tabligh di sini adalah menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban bagi rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia
apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Kemudian yang keempat itu fatonah. Fatonah di sini artinya cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan diplomasi dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalamnya hukum-hukum Allah itu dan risalah disampaikan bisa diterima baik oleh umat manusia. Kemudian sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil Rasul Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki seorang Rasul, atau sifat yang berlawanan dari sifat wajib. Ada 4, yaitu kis di sini adalah bohong. Yang kedua yaitu khianah. Khianah itu berkhianat atau tidak dipercaya. Ketiga itu kitman, menyembunyikan, dan yang terakhir yaitu baladah atau bodoh. Rasulullah itu adalah manusia pilihan Allah. Para rasul ini tidak mungkin mempunyai sifat mustahil sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena para rasul itu adalah manusia yang terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu sifat-sifat jaiz. Artinya di sini adalah sifat para rasul ini telah membuat mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya. Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah perilaku atau sifat yang tidak mengurangi derajat rasul. Jadi sifat ini boleh dikatakan jaiz bagi para rasul, yaitu menikah, istirahat, sakit, berniaga, makan, minum, dan yang lainnya. Sedangkan perilaku dan sifat yang bisa merendahkan derajat kerasulan, mereka akan terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti perilakunya itu tidak pernah dilakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia yang lain. Lalu poin selanjutnya yaitu hikmah. Nah, ketika sudah mempelajari iman-iman kepada Rasul ini, tentu ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Apa saja? Yaitu bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah. Kemudian yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dikatakan Rasul itu hendaknya kita amalkan, kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kelima, itu lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian yang keenam, itu akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan oleh para rasul. Kemudian yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani kehidupan kita. Mungkin itu ya materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh model pembelajaran. Sekian, terima kasih. Di sini melanjutkan dari Mas Nafsan tadi. Tadi Mas Nafsan sudah melakukan atau menjabarkan tentang teori akidah akhlak bab tentang rukun sifat wajib Rasul. Nah, di sini saya meneruskan mengenai tentang suatu permainan. Jadi permainan ini namanya adalah TTS, teka-teki silang. Nanti akan saya bagi kelompok, ada 4 kelompok. Yang pertama sini kelompok 1, sebelahnya kelompok 2, sebelahnya lagi kelompok 3, dan yang paling depan kelompok 4. Nah, sebelum saya membagi kertas ini, TTS akidah akhlak, di sini sedikit saya menjabarkan tentang permainan. Ya, permainan di sini untuk mengisinya di sini ada kotak-kotak ini. Ada kotak-kotak. Ada kotak-kotak ini 1 sampai 10. 1 sampai 10 kotak. Nah, 1 sampai 10 kotak ini nanti akan diisi dari pertanyaan ini. Pertanyaan di sini ada 10 juga, di sini ada 10 kotak, di sini juga ada 10 pertanyaan. Jadi yang ini saya dekatkan lagi, ya. Yang pertama yaitu saya contohkan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu rukun iman. Yang keempat adalah iman kepada. Nah, pertanyaan seperti itu. Nanti peserta didik itu menjawab yang pertama ini. Nah, ini yang pertama ini. Ini yang pertama apa? Terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Di sini juga sudah kami kode. Kodenya lewat ini huruf. Ini ada nomor 8N, nomor 7A, terus nomor
nomor 4B, 5A dan seterusnya. Ini sudah kami kode. Gunanya yaitu agar peserta didik itu lebih mudah untuk mengisi TTS ini, teka-teki silang ini. Nah, di sini untuk pertanyaan sendiri juga sudah kami kode. Yang pertama itu mendatar, yang kedua itu menurun. Kalau di sini saya jelaskan, yang mendatar itu seperti ini. Yang nomor 5, yang nomor 2, yang nomor 3 ini mendatar. Yang untuk menurun itu yang nomor 7, nomor 4, nomor 5, nomor berapa? Nomor 2 ini menurun. Jadi sudah kami kode. Dari sini mungkin anak-anak sudah mulai paham mengenai TTS ini. Ya, kalau sudah paham untuk pengisian TTS teka-teki silang akidah akhlak ini nanti saya bagi per kelompok, dan nanti sistemnya adalah per kelompok 2 anak maju mempresentasikan hasil diskusinya. Saya beri waktu 15 menit untuk apa? Untuk mengerjakan ini. Nanti kalau sudah waktunya 15 menit saya akan panggil satu persatu, tidak urut kelompoknya, bisa saya panggil kelompok 2 ataupun kelompok 3 juga bisa. Jadi nanti dipersiapkan sebaik-baiknya, 15 menit digunakan sebaik-baiknya untuk mengisi TTS ini. Jangan sampai salah. Setelah 15 menit nanti saya akan maju, saya suruh mempresentasikan dari TTS ini. Itu saja. Kalau sudah paham, ya. Ataupun bisa mendengarkan presentasi dari 4 kelompok tadi, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4, kita bisa melihat bahwasanya ada kelompok yang sudah 100% benar, juga ada kelompok yang masih salah ataupun juga masih benar. Nah, di sini saya Abu Hamid ingin sedikit menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan tadi, yaitu bahwasanya sifat wajib Allah itu sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang berarti jujur. Yang kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yang berarti menyampaikan. Yang keempat yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Nah, ini sifat wajib Rasul. Dan yang kedua adalah sifat mustahil Rasul. Yang pertama yaitu kizb, yang berarti bohong. Yang kedua kianah, yang berarti berkhianat. Yang ketiga kitman, yang berarti menyembunyikan. Yang keempat balada, yang berarti bohong. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 5, khususnya kelompok 5. Di sini kami sudah menyampaikan mengenai model pembelajaran yang kami buat, yaitu menggunakan TTS, teka-teki silang. Saya mewakili diri saya, Abu Hamid Al-Ghoyani, juga Mas Nafsan Alwi, juga Mbak Fikirlah. Kami kalau dari tutur kata kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.